Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak Ibu, Tuan dan Puan sekalian yang hadir, baik di tempat ini maupun yang melihat atau mendengar live di channel ini yang dirahmati Allah. Kita malam ini melanjutkan tausiah atau tazkirah atau berbagi sudut pandang tentang masih seputar zikrullah. Ada beberapa hadis yang saya kutip dari berbagai sumber ini. Kalau ayat Qur'annya sudah banyak sekali tentang zikrullah ini kan. Yang paling masyhur itu surat Al-Ahzab ayat 41 kan. Surah Al-Baqarah 152, Al-Ahzab 41, Al-Baqarah 198, Al-Baqarah 200, Ali Imran 191, An-Nisa 103, An-Nisa 142, Al-A'raf 205, Al-Ankabut 45. Nah, yang masyhur itu yang sering dikutip oleh para penulis surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah, sebut kamulah Allah dengan sebutan yang banyak, ilah. Nah, itu yang sering dikutip sekali. Sebelum kita lanjut ke masalah dalil zikir, Rasulullah pernah bersabda ketika pulang dari perang Badar ya, Badar Kubro ya. Apa kata beliau? Narji'u min jihadiz sughra ila jihadil kubra. Kita baru pulang dari perang, kita baru pulang dari jihad kecil, akan menuju ke jihad yang lebih besar. Qalu, bertanya sahabat yang mendengar, wa ma jihadul kubra ya Rasulullah, apa itu jihad yang besar tuh ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi, jihadun nafs, jihad hawa nafsu. Dia. Jadi kalau sekedar perang-perang di zaman dulu itu kan memang harus begitu dia gitu. Mula-mula Islam ini kan di zaman Nabi. Udah memang disebarkan sebagian dengan seperti itu karena banyak yang menentang. Mula-mulanya tidak begitu karena belum kuat. Setelah kuat kan diajak orang tidak mau ya, seperti itu dia. Tapi sekarang kan tidak mungkin lah kan gitu. Karena sudah di penghujung, sudah global. Tapi itu menurut Rasulullah belum jihad yang besar itu. Jihad yang paling besar itu adalah jihadun nafs. Jihad terhadap hawa nafsu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Manusia ini kan begitu lahir kan ada nafsunya. Nafsu makan misalnya kan. Nggak mungkin kalau nggak ada ya udah mati lah itu. Gitu. Jadi kalau kita pergi jihad berperang, yang kita butuhkan kan
senjata dan perisai kan gitu. Senjata dan perisai. Senjata kita apa? Kata Rasulullah, sebaik-baik senjata itu ilmu pengetahuan. Saya bacakan satu hadis dari Ibrahim. Hadis ini terdapat di kitab Mawa'iz al-Usfuriyah dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Qiraatul Quran a'malul makfiyin. Adapun membaca Quran itu ialah a'malul makfiyin. Itu amalnya orang yang berkecukupan. Wassolatu, adapun solat ialah a'malul a'ajiz. Amalnya orang yang lemah. A'ajiz ini lemah bukan secara ekonomi, lemah badannya gitu. Nah, itu. Wasaumu, dan adapun puasa ialah a'malul fuqara. Amalnya orang fakir. Jadi kalau kita nih lebih fakir tuh lebih miskin lagi dia. Ya udah puasa aja gitu, itu amalannya gitu. Masa poya-poya orang fakir ya kan? Nah, gitu disesuaikan aja. Wat tasbihu, dan adapun bertasbih memuji Allah ialah a'malun nisa, amalnya para wanita. Kaum ibu ya kan? Banyak-banyak bertasbih, itu amalan wanita itu, memuji karena dia senang dipuji. Wasadaqatu, dan adapun bersedekah ialah a'malul askhiyah, amalnya orang kaya. Ngaku orang kaya, sedekah pelit ya kan? Enggak cocok dia kan gitu. Disesuaikan aja gitu. Kalau awak kan nggak berduit nih kita ya kan, ya nggak apa-apa lah, kita bukan orang kaya. Tapi secara filsafat, filosofi, orang kaya itu adalah orang yang sedikit kebutuhannya, banyak memberi. Kalau orang miskin itu orang yang banyak minta, sedikit memberi. Kalau orang kaya tadi sedikit kebutuhannya, banyak memberi. Kalau mau jadi orang kaya banyak-banyaklah memberi. Ini nggak pernah beri, ngaku orang kaya. Kita lanjut. Wassadaqatu a'malul asya, adapun bersedekah ialah amalnya orang kaya. Wat tafakkur, dan adapun tafakur, merenung, berpikir, ialah a'malul du'afa, amalnya orang yang du'afa, kaum yang miskin. Du'afa, lemah secara ekonomi. Ala adullukum, maukah aku tunjukkan akan kamu ala a'malil abtal, atas amalnya seorang kesatria, para pahlawan. Qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa ma a'malul abtal, wahai Rasulullah, apa itu amalnya para kesatria, para pahlawan? Qala, jawab Rasulullah, talabul ilmi, menuntut ilmu. Saya pernah didatangi teman-teman dari kawan-kawan tabligh gitu. Saya pernah nanya, kalian berjalan nih ada pedomannya kan? Ada katanya. Coba kasih tahu. Yang saya ingat kali yang nomor 6, apa katanya? Ilmu ma'az zikir katanya. Ilmu dengan zikir. Oh, berarti ada juga ilmunya ya gitu. Harus ada ilmunya gitu berjalan. Ini ngajak orang ilmu tak ada, nggak bisa. Zikir aja nggak cukup. Jadi berzikir aja nggak cukup, harus ada ilmu. Gitu. Qala talabul ilm, menuntut ilmu. Fa innahu, maka sesungguhnya ilmu ialah nurul mukmin, cahayanya orang beriman, fit dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Oh, ini kan kalau kita bahas tentang ilmu nanti banyak kali hadis tentang ilmu nanti. Kapan-kapan lah dibuka ya kan, khusus tentang ilmu aja banyak hadis Nabi tentang ilmu itu. Jadi kita kaitkan dengan yang tadi itu,
Manusia ini kan sejak lahir ada nafsunya. Bagaimana dia mau memerangi nafsunya itu? Karena itu adalah jihad yang paling besar, jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Kalau pergi berperang kan kita perlu senjata dan perisai. Apa kata Nabi? Senjataku ialah ilmu pengetahuan. Itu salah satu sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi dalam, seingat saya dalam kitab Nahjul Balaghah ya kalau nggak salah. Kitab hadis ya. Dalam hadis yang panjang. Rasulullah pernah ditanya Sayyidina Ali itu, ya Rasulullah, sunnah itu seperti apa sebenarnya? Nah, dia jawab yang dengan kalimat yang panjang. Salah satunya itu senjataku ilmu pengetahuan. Akar keimananku dalil. Kesenanganku ada dalam sholat. Itu sunnah-sunnah semua, panjang dengan hadis yang panjang. Saya lupa apanya, letternya. Yang saya ingat, senjataku ialah ilmu pengetahuan. Ingat tuh, pergi perang gak ada senjata, mampuslah. Kira-kira orang hidup gak berilmu gitu. Padahal kalau kita hidup nih mau ingin dunia, segala macam dunia ini kan banyak tuh. Fa'alaiha bil man aradat dunya fa'alaiha bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaiha bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Dengan ilmu semua. Ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu. Ingin dua-duanya dengan ilmu juga. Jadi kok malas sekali menuntut ilmu. Bikinnya cukup dengan zikir-zikir ya. Besok dibelokkan orang, banyak orang jago-jago besok di luar sana dibelokkan ya enggak betul nih zikir ini katanya. Ada dasar-dasarnya. Nah, itu ya yang muda-muda ini masih kuat lagi. Tulangnya, telinganya, matanya masih tajam, pikirannya masih jernih, berusaha menuntut ilmu. Itu dia tadi ya. Wa ma a'malul abtal, apa itu ya Rasulullah amal seorang kesatria itu? Qala talabul ilmi, jawaban Rasulullah menuntut ilmu. Fa innahu nurul mu'min fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya orang mukmin di dunia dan di akhirat. Gelap kali kawan tuh mengaku mukmin, oh nggak berilmu tuh ya kan. Nah, itu satu. Jadi ya kalau tak ada lagi ulama ya kan, habislah padamlah semua ini. Itu satu dalilnya tentang jihad. Kita mau membuka dulu bahwa hidup ini perang sebenarnya kan, perang dengan hawa nafsu. Bagaimana dengan zikir tadi? Dalilnya, apakah dia lebih utama dari jihad? Ini hadisnya. Dalam kitab Sunnah Tirmizi dan Musnad Ahmad, dalam kitab hadis Tirmizi ya, dan Musnad Ahmad disebutkan sebuah hadis melalui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bunyinya begini, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah su'ila, ditanya siapa Rasulullah, ayul ibadah afdalun darajatan indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Ayul ibadah, adapun ibadah apa afdalu yang lebih utama, darajatan derajatnya, halnya derajatnya, indallah di sisi Allah Ta'ala, yaumal qiyamah pada hari kiamat. Rasulullah ditanya, ibadah apa ya Rasulullah yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Qala, jawab Nabi, jawab Rasulullah, az-zakirunallaha katsira, menyebut Allah banyak-banyak. Sebut Allah banyak-banyak. Zikir kalian, az-zakirunallaha katsira. Ini orang zikir Allah ini kan dilarang, ini menentang pemerintah yang sah. Nggak boleh. Larang itu. Tolong pun pemerintah tuh kalau susah kali deh kan. Ditolong dengan zikir nih kan. Tolong dia, masalah bilang. Kita tolong, gitu dia. Jadi itu satu ya, apa kata Nabi,
amalan apa ya Rasulullah yang derajatnya nanti di hari kiamat itu lebih utama? Qala az-zakirunallaha katsira. Menyebut Allah banyak-banyak. Ya udah betul ini satu. Qultu. Lalu aku berkata, ini siapa tadi yang naik si Abu Sa'id itu ya? Ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillah azza wa jalla. Ya Rasulullah, dibandingkan dengan perang fi sabilillah di jalan Allah azza wa jalla. Qala, jawab Nabi, lau daraba, seandainya pun daraba memukul bisayfihi, lau daraba, seandainya memukul dia, oh itulah orang yang perang tadi, al-ghazi, bisayfihi dengan pedangnya, fil kufar pada orang kafir, wal musyrikin dan orang musyrik, hatta sehingga yang kasira pecah patah pedang tadi, wayahtasiba dan mengalir bisayfihi dengan pedangnya tadi akan daman darah, lakana niscaya ada apa az-zakirunallaha afdalu minhu darajatan. Niscaya ada apa orang yang banyak menyebut Allah itu, yang berzikir akan Allah itu afdalu lebih utama daripadanya. Halnya derajatnya. Niscaya orang yang menyebut Allah itu lebih utama derajatnya dari yang tadi itulah. Dia pergi perang patah sampai berperang dia sampai patah, berdarah-darah tuh pedangnya, membunuh kaum kufar dan musyrik. Masih lebih utama orang banyak menyebut Allah. Itu satu dalilnya. Kita kembali. Ini yang kedua. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada dalilnya. Apa kira-kira hadisnya ini? Hadis 1441 ya. Bunyinya begini. Wa an Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala, berkata dia, siapa Abi Darda? Qala Rasulullah, maukah aku kabarkan sebaik-baik amal kamu itu yang bersih di hadapan Allah Tuhan kamu dan paling tinggi derajatnya. Wa khairulakum, dan sebaik-baik bagi kamu min infakizab, daripada menginfakkan emas dan perak, mata uang emas dinar ya, dan perak mata uang dirham. Zaman dulu ya. Jadi kalau sebaik-baik infak dengan uang, kalau sekarang uangnya itu ya kan. Dulu emas dan perak yang berharga. Wa khairilakum, dan sebaik-baik bagi kamu tuh min antal kau, bahwa engkau tuh membunuh aduaku musuh kamu, atau antal kau, bahwa engkau tuh berjumpa dengan musuh kamu, fatadribu, maka kamu membunuh siapa kamu, atau maka tadribu, maka memukul kamu akan a'naqahum, leher tengkuk mereka, wayat ribu, dan memukul mereka akan a'naqakum, akan tengkuk kamu. Maksudnya pukul-pukulan lah. Maukah aku kabari bagi sebaik-baik amal kamu itu yang lebih baik, yang lebih bersih di hadapan Allah, yang lebih tinggi derajatnya, yang lebih bagus dari menginfakkan emas dan perak, dan yang lebih baik lagi daripada engkau bertemu dengan musuh lalu kamu pukul-pukulan. Jihad maksudnya. Qalu bala, oh iyalah ya Rasulullah, maulah. Qala, kata Rasulullah, zikrullahi ta'ala, kan zikir lagi, sebutlah Allah Ta'ala. Rawahu Tirmizi wa qala al-Hakim, kata Imam Hakim, Abu Abdillah, isnaduhu sahih, sanadnya itu sahih, isnadnya sahih. Itulah kedua, kan zikir juga dibilangnya lebih baik daripada berinfak mata uang perak, lebih bersih di pandang Allah, lebih tinggi derajatnya, lebih hebat lagi daripada jihad, pukul-pukulan dengan kaum kufar. Nah, kayak mana lagi tuh? Siapa yang ayo pergi kita jihad? Enggak lah, aku cukup zikir aja lah ya kan. Itu makanya orang zikir ini, saya waktu dulu menerima zikir pertama ini 1993 ya, tapi saya aktif terus balik saya ke Jawa, balik lagi ke Medan tahun 94. Saya tahlilnya itu kan kita suruh baca surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Yang bunyinya
Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Waktu itu saya dapat itulah dengar pertama lah. Di sini dalilnya itu yang dibaca ya, itu kejut saya. Itu kan untuk orang-orang yang mati di jalan Allah tuh pada masa Nabi perang. Nah, kan mati orang tuh kan, mampuslah mati orang. Enggak, turun ayat itu. Enggak, orang itu yang perang di jalan Allah tuh enggak mati, bahkan mereka hidup kan. Aja enggak sadar. Kata ayat itu turun. Jadi orang zikir nih mati ini dibacakan. Berarti orang jihad lah ini, orang zikir ini gitu. Wah, ini mantap kan gitu. Rupanya orang mati zikir Allah ini dibacakan itu ayatnya. Seolah-olah memang lebih mati syahid lah gitu. Itu yang dibacakan. Berarti enggak mati orang tuh hidup. Ya juga ya, hebat juga. Nah, itu. Kita kembali, mana lagi dalilnya tuh? Bahwa zikir Allah ini lebih utama memang dari jihad itu. Kalau di yang dibawa Rasulullah tuh paling tinggi tuh amalan tuh yang paling tinggi, berat memang. Itulah jihad tadi. Aduh, mak perang lagi ya kan, mak kumpulin harta dah habis nih ya Rasulullah. Perang lagi udah bengkak nih mana kan. Perang lagi berapa kali coba? Itulah, nggak mungkin disuruh diajarkan gitu lagi. Masa mau dibunuh tetangga semua yang kan nggak mungkin, dan nggak cocok zamannya. Udah zikir aja, apalagi zikir. Udah nggak zamannya kita tuh jihad perang nggak apa namanya. Udah nggak jelas lagi perang zaman sekarang nih kan. Udah bercampur ya, bukan murni lagi karena menegakkan kalimat Allah, enggak. Udah banyak di situ bersemayam segala macam niat ya kan. Dengan seluk-beluknya lah. Nah, gitu. Zikir Allah. Apalagi yang muda-muda nih, ayo. Apa malas kali cuma menyebut Allah saja kok payah kali ya. Enggak cukup hanya sholat kalian itu aja bisa menolong. Enggak cukup. Sholat aja enggak ada zikirnya, enggak cukup. Udah kan kita bilang tadi kan, angkatlah takbir tuh. Nah, tanya habis sholat, kemana tadi pikirnya begitu enggak takbir? Pasti kejualannya aduh macam mana tuh. Kan gitu, karena kita mengalami itu kok payah kali ya gitu. Udah dilatih juga, Allahu Akbar. Pas lah, rupanya udah pas bismillah ingat. Ingat lagi kan gitu. Payah itu. Nah, tapi udahlah, ditolong dengan zikir habis sholat, kita zikir Allah. Nah, tertolong dia, udahlah beres tuh sholat inti tuh ya kan. Nah, karena zikir tadi. Kita lanjut ke berikut. Ada 1-2 lagi nih ya, banyak tapi udahlah nggak usah banyak lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ma'amila benu Adam, tidaklah amalnya siapa ibnu Adam, anak Adam manusia, min amalin dari segala amal, min amalin dari satu amal yang yang dapat melepaskan, memelihara, melepaskan lahu baginya min azabillah, daripada azab Allah. Tidak ada satupun amal ibnu Adam itu manusia yang bisa memelihara dia dari azab Allah, bisa melepaskan dia dari azab Allah. Min zikrillah, daripada zikir Allah, kecuali zikir Allah. Tidak ada satupun amal manusia ini yang bisa memelihara dia dari azab Allah, menjaga dia dari azab Allah. Min zikrillah, selain zikir Allah. Nah, kan zikir Allah juga yang dibilangnya, min zikrillah azza wa jalla. Ini Rasulullah yang bilang. Masalahnya kan orang berselisih paham zikrillah ini yang mana gitu kan, gitu nanti. Ada yang berpaham zikrullah tuh baca Quran, ayat-ayat Allah, zikir juga namanya itu. Ada yang membacanya sifat-sifat Allah, ya Allah, ya Nur, ya Haqqu, ya Mubin, Asmaul Husna. Zikir Allah juga itu. Tapi kalau ada yang menyebut Allah, udah pasti kan itu zikrullah, apalagi banyak-banyak sesuai dengan nanti hadisnya, hadis sabaqal mufaridun. Udah pas kali lah itu di akhir zaman, ya udah pas kali lah itu. Bukan yang lain tuh enggak juga, benar. Ada yang katanya menyebut ya, mengingat, ya bisa juga. Nah, itu dia tadi ya. Tidak ada satu amal anak manusia ini yang bisa memelihara dia, lepaskan dia dari azab Allah selain daripada zikrullah azza wa jalla. Qalu,
Sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihad, macam mana dengan jihad?" Nah, tanya. Jadi jihad nggak bisa memelihara kita dari azab Allah. Walal jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah nggak bisa melepaskan azab Allah tadi. Qala, jawab Nabi, walal jihad, nggak bisa. Kira-kira gitulah. Walal jihad nggak bisa. Fisabilillah. Walal jihad fisabilillah. Nggak bisa. Alah, kemana coba? Kecuali illa antadriba. Bisa juga sebenarnya. Illa antadriba. Kecuali antadriba, bahwa engkau memukulkan bisaifika dengan pedangmu hatta yang qati'a, sehingga yang qati'a patah pedang tadi. Summa tadriba, kemudian ambil lagi pedang yang lain, tadriba, pukul lagi bihi, atau pedang itu juga bihi, tadriba, engkau pukul lagi dengan pedang tadi hatta yang qati, sehingga patah. Summa tadriba bihi, kemudian engkau pukul lagi dengan pedang tadi bihi hatta yang qati, sehingga patah apa pedang. Jadi 3 kali patah pedang tuh. Itu bisa lah. Mak jangan bawa pedang yang patah dari baja payah patah, mak kacau lah ini. Bawa pedang apa lapuk lah ya kan jadinya. Nah, kalinya itu sampai 3 kali tuh. Cuman itu 3 kali baru patah pedang tuh, barulah bisalah kata Rasulullah. Nah, itulah hebatnya zikrullah tadi. Muncul dia di akhir zaman ya kan. Kalau kita nih untuk menyelamatkan kita dari azab Allah, suruh perang kita nih, beratlah, udahlah, tak ada harapan lah kan. Tak ada harapan. Kira-kira itu berapa tadi? 3 hadis itu kan. Udah kita baca. Besoklah sambungannya di di masjid ya, masjid. Karena semalam ada yang terpenggal juga di sana. Ada satu kitab Tanwirul Qulub itu fotokopiannya. Belum tak terbawa semalam. Nah, gitu ya kira-kira Bapak Ibu, Tuan Puan sekalian yang hadir ini, terutama yang muda-muda, anak cucu kami. Jangan besok terperdaya lagi. Jangan kalian tinggalkan zikir nih. Siapa sebenarnya yang lebih zalim daripada orang yang pernah dia ditunjukkan sama dia ayat-ayat Allah? Zikrullah itu pernah dikasih sama dia, diamalkannya, lalu ditinggalkannya. Inna minal mujrimina muntakimun. Sesungguhnya kami terhadap orang-orang yang zalim tadi itu akan kami tegakkan hukuman minal mujrimina muntakimun, akan kami tegakkan balasan. Nah, itu jangan, sudah pernah berzikir jangan ditinggalkan, bahaya. Itu ayatnya tadi. Karena saya pernah dengar nih di sini, jangan orang seburuk-buruk orang sudah pernah berzikir ditinggalkannya. Itu manusia paling buruk. Itu aja malam ini. Panjang kali, besok lah kita sambung. Gitu aja ya Bapak Ibu. Kalaupun tausiah kita ini bermanfaat, alhamdulillah. Kalaupun tidak, disingkirkan aja. Nggak usah dipakai ya kan. Saya ngomong di pengajian tausiah ini, kalaupun ada salah, saya mohon ampun kepada Allah. Dan kalaupun tidak enak didengar pada yang mendengar, saya mohon dimaafkan. Demikian saja. Pada malam berikutnya kita sambung. Mari kita tutup pengajian ini, tausiah ini, dengan membacakan salawat sekali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sabaqal mufarridun.